Sampai saat ini, pasukan Rusia termasuk pasukan Chechnya telah merayapi berbagai wilayah di Ukraina. Pasukan Chechnya yang menjadi sekutu dekat Rusia telah memperlihatkan berbagai kemajuan dalam misi tempurnya di Ukraina, seperti menguasai markas kepolisian, gudang senjata, gedung-gedung pemerintahan, dan basis militer lainnya di berbagai tempat di wilayah Ukraina. Pasukan Chechnya menjadi sorotan media lantaran ikut andil dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Chechnya mengirim pasukan militernya untuk membantu Rusia menentang Ukraina yang berencana bergabung dengan NATO. Diduga Rusia sengaja mengirim ribuan pasukan Chechnya untuk membuat pasukan Ukraina gentar. Pasukan Chechnya dikenal dengan reputasi yang amat brutal dalam medan perang sungguhan. Keberadaan pasukan Chechnya diyakini mampu menambah teror psikologi terhadap tentara Ukraina. Pasukan Chechnya juga selalu mendapatkan materi pendidikan militer dari pasukan utama Rusia seperti Spetsnaz dan lainnya. Karena tanpa dukungan persenjataan modern, keberanian dan keganasan pasukan Chechnya akan menjadi tidak berarti. Itu seperti layaknya pasukan separatis pemberontak amatiran dan tidak cukup untuk memenangkan peperangan modern. Karena musuh-musuh Rusia akan selalu erat kaitannya dengan Barat seperti Amerika dan sekutunya, yang juga jelas memiliki peralatan militer yang canggih. Rusia tidak akan membiarkan pasukan Chechnya bernasib sama dengan kelompok perlawanan seperti yang terjadi di Timur Tengah, di mana Amerika dan sekutunya mudah untuk menguasai perlawanan di negara-negara Timur Tengah yang kekurangan suplai kebutuhan militer. Untuk itu, Rusia terus berkomitmen mensuplai berbagai perlengkapan militer canggih dan modern kepada pasukan Chechnya, seperti perlengkapan pelindung personil, senjata serbu, rudal anti-tank dan anti-pesawat, juga artileri peluncur roket, serta berbagai kendaraan lapis baja seperti panser dan tank. Upaya Rusia ini untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukan Chechnya dalam menghadapi peperangan modern. Di balik keganasan pasukan Chechnya, mereka ternyata terbukti berhasil. Salah satu di antaranya ketika pasukan Chechnya berhasil mengambil alih markas pasukan Ukraina dari Batalion Azov, yang membuat sekitar 2.500 tentara Ukraina tersebut kabur dan meninggalkan markasnya. Alhasil, berbagai senjata pun turut disita, beserta kendaraan lapis baja yang ditinggalkan. Awalnya pihak Rusia mengirimkan pasukan Chechnya ke Ukraina dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya, karena terbukti berhasil dalam membebaskan wilayah Ukraina yang dikendalikan oleh Batalion Azov Ukraina, maka tambahan jumlah pasukan Chechnya secara bergelombang dikirim lagi ke Ukraina. Kehebatan pasukan Chechnya terletak pada keberaniannya dalam menghadapi pertempuran jarak dekat. Artinya keberanian individual dalam menerobos masuk ke daerah lawan secara senyap. Hal ini merupakan nilai lebih yang sulit dicari tandingannya. Bisa dikatakan, saat ini Ukraina cuma bisa mengandalkan Batalion Azov, yang komposisi pasukannya bercampur dengan pasukan asing. Sedangkan pasukan utama militer Ukraina sendiri mulai memilih untuk tidak ikut berperang, karena menganggap itu bukanlah perang militer Ukraina, melainkan peperangan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang didukung oleh militer asing. Walaupun pasukan Chechnya dianggap brutal dan kejam, tetapi hal ini sama sekali tidak terlihat ketika pasukan Chechnya menghadapi warga sipil, seperti mengevakuasi, memberikan persediaan sembako, dan tim medis dari pasukan Chechnya yang ikut memeriksa kondisi warga beserta anak-anak. Sebenarnya pasukan Rusia dan Chechnya berpotensi menghadapi bahaya yang sangat mengerikan dalam operasi militernya. Ini dikarenakan mereka harus memilih dan membedakan antara